tema kita hari ini kita mau dorong terus GKI Yasmin ya. GKI Yasmin adalah simbol kebiadaban Islam. Ya, sepele ya. Itulah bukti bahwa Islam itu agama yang biadab. Ya, oh hate speech, oh bukan, itu buktinya, sudah ada buktinya. Ya kan? Presidennya Islam, wapresnya Islam, wali kotanya Islam. Ya, yang ketok palu semuanya sudah hukum secara legal, sudah Islam juga, tetapi tidak jalan. Ya, retorika semua hanya retorika saja. Ya kan, nyatanya sudah 10 tahun hari ini GKI Yasmin tetap tidak jalan. Menteri agamanya katanya moderat, bullshit. Nah, nanti hari ini Menteri agamanya saya kasih burungnya keluar, twing, gitu ya. Nanti Wapres, Menteri Agama sama Bima Arya, saya kasih burungnya keluar semua, nanti saya kasih gambar semua ya, covernya ya, kasih gambar karikatur gitu, atau tiga anak kecil yang lagi bugil gitu. Sebelum kalian melanjutkan nonton konten ini, yang perlu kalian ketahui, konten ini berisi berita atau narasi politik yang banyak kalian temui di media sosial. Reaksi channel hadir menantang kalian mengutarakan pendapat, agar bisa melihat kebenaran dari berita atau narasi yang kalian konsumsi dari sumber berita di media sosial. Reaksi Nusantara Channel mengajak kalian menguji kebenaran dari narasi yang mereka bangun dengan sumber berita yang berbeda. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar sesuai tema berita di dalam video yang kami tampilkan. Silahkan kalian like dan subscribe terlebih dahulu, supaya kami bisa merespon komentar atau pendapat kalian dengan singkat dan cepat. Budayakan menyimak isi konten ini sampai selesai sebelum kalian berpendapat, supaya tidak terjadi gagal faham. Ayo selamatkan nasib bangsa dari narasi konyol yang mereka bangun demi kepentingan golongan. Terima kasih dan selamat menonton. Om Swastiastu. Haleluya Pak Yus. Indonesia. Halo Pak. Shalom Pak Yus. Ya. Halo Ya. teman-teman lain. Swastiastu semuanya, yang di Indonesia, yang di Eropa, yang di Afrika, di Rusia, yang di Amerika, di Kanada. Om Swastiastu. Tuhan Yesus baik buat kita semuanya. Dan juga yang di Australia, di New Zealand, di Cina, di Hong Kong, yang ada di Kamboja, yang ada di Korea, di Jepang, di Thailand, di India. Om Swastiastu. Dan juga yang ada di Papua. Shalom Tuhan bersama dengan Papua. Di dalam nama Yesus kami menolak pertumpahan darah yang ada di dalam Papua. Karena Tuhan Yesus sudah menumpahkan darahnya untuk shalom bagi seluruh dunia. Di dalam nama Yesus, shalom Tuhan Yesus turun atas Papua. Damai sejahtera yang melampaui segala akal berkuasa atas Papua. Di dalam nama Yesus. Juga shalom buat yang ada di NTT. Kalian semua selalu ada di hati kami. Rombongan para nabi ke-26. Di sini kita terus menyuarakan suara kenabian bagi Indonesia dan bagi seluruh dunia. Kita akan terus menyuarakan kebenaran bagi Indonesia dan bagi seluruh dunia. Kepada Anda semua yang berbahasa Indonesia, mengerti bahasa Indonesia apapun keluarga negaraanmu. Haleluya, haleluya. Ya, hari ini kita buat tanya jawab Alkitab ya, tapi kita ada temanya ya. Jadi kita tetap boleh tanya jawab Alkitab, tapi kalau hari Senin atau kita lagi belajar ke Pancasila jangan tanya agama, tapi kalau hari ini boleh, nggak apa-apa ya. Karena tema kita memang untuk tanya jawab Alkitab ya, dan untuk kita terus menyuarakan suara kenabian. Tema kita hari ini kita mau dorong terus GKI Yasmin ya. GKI Yasmin adalah simbol kebiadaban Islam. Ya, sepele ya. Itulah bukti bahwa Islam itu agama yang biadab. Ya, oh hate speech, oh bukan, itu buktinya, sudah ada buktinya. Ya kan? Presidennya Islam, wapresnya Islam, wali kotanya Islam. Ya, yang ketok palu semuanya sudah hukum secara legal, sudah Islam juga, tetapi tidak jalan. Ya, retorika semua hanya retorika saja. Ya kan, nyatanya sudah 10 tahun hari ini GKI Yasmin tetap tidak jalan. Menteri agamanya katanya moderat, bullshit. Nah, nanti hari ini Menteri agamanya saya kasih burungnya keluar, twing, gitu ya. Nanti Wapres, Menteri Agama sama Bima Arya, saya kasih burungnya keluar semua, nanti saya kasih gambar semua ya, covernya ya, kasih gambar karikatur gitu, atau tiga anak kecil yang lagi bugil gitu.
nanti saya kasih kepalanya kasih Wapres, Menteri Agama sama Bima Arya. Dan covernya kasih itu ya, gitu ya, haleluya. Pokoknya kita menelanjangi semua kebusukan-kebusukan. Mumpung saya bisa teriak sekeras-kerasnya dan YouTube saya masih tegak berdiri. Haleluya. Siap-siap teman-teman, subscribe Hagios Eropa. Begitu dia tewas, langsung pindah ke Hagios Eropa ya. Jangan lupa ya, subscribe Hagios Eropa. Oke, sebelum kita masuk ini Pak Susu Kuda dulu nih, Susu Kuda, silakan Susu Kuda untuk bicara. Melengking dan mendesah meringkik. Terima. Suaranya. Shalom. Rahayu. Rahayu. Buka, cus, kubrak, ulala bebe, apelu. Wah, Apa? Menir Yusupel udah lama nggak ketemu sejak yang ceritanya serabinya Pak Tony Bastama. Masih cari serabi ini. Masih cari serabi di balik tumpukan koran. Ya, jadi gini Pak, saya mau nanggapin topik yang hari ini sih sebenarnya Pak ya. Ini sebenarnya polemik GKI Yasmin ini kan sudah berlarut-larut bertahun-tahun ya Pak ya. Bahkan tadi Bapak sebut ya 10 tahun. Dan Bapak kemarin juga sempat bilang kan, wah yang selfie itu kapan ya terlihat di GKI Yasmin gitu. Nah, sebenarnya kalau saya lihat ini ya, fenomena GKI Yasmin dilarang apa gimana, tidak boleh dioperasi bangun itu ya, itu sebenarnya saya lihat hanya salah satu dari sekian banyak upaya untuk para antek khilafah itu untuk mengkonsolidasikan posisi mereka Pak. Sehingga ketika waktunya sudah tiba untuk eksekusi, semua sudah rapi dalam posisi gitu, sehingga sudah nggak ada lagi ruang untuk dibendung gitu. Dan dengan contohnya tidak boleh berdirinya GKI Yasmin, dan Bapak juga dulu udah pernah bilang kan ada juga yang lain yang seperti ini ya, kayak HKPP atau apa itu yang Bapak pernah bilang kalau nggak salah ya, ada gereja-gereja yang seperti ini. Iya, itu dia tuh ya. Ini kan upaya untuk sepertinya membendung gereja-gereja yang baru untuk terbentuk gitu kan. Jadi yang lama makin ya gitu-gitu aja. Ya, yang kalau yang baru-baru udah nggak boleh nambah lagi gitu. Nah, lama-lama kan betul. Ya gitu kan Pak ya. Jadi kan nanti lama-lama berkurang kan. Kalau gedung udah makin lama, udah makin ini gitu kan, makin degradasi, tapi nggak ada yang tumbuh baru lagi gitu kan. Nah, jadi yang saya lihat seperti itu ya. Nanti ya itu ancaman yang sebenarnya ya khilafah ini Pak, seperti yang kita udah berulang-ulang gaungkan gitu. Bahkan ya kalau sebagai yang saya paling masih miris sampai hari ini ya, kan ternyata masih banyak ya di iman kita yang masih teriak bidat, sesat, oneness, trinitas, gubrak. Itu saya pikir udah stop tadinya, tapi ternyata pas kasus viral Pak Paul ini udah mulai settle down, kayaknya Pak Paul bilang udah mulai lagi gini ya. Nah itu kan padahal mereka ketika mereka bertarung begitu-begitu, khilafah di balik layar berdiri, nanti kan mereka juga yang lagi debat. Iya, bidat sesat, tiba-tiba pintunya. Saran saya teman-teman yang ada di live channel saya, berhentilah untuk ini ya, untuk Piyong 77, karena Piyong 77 itu jelas bukan dari Tuhan. Dia selalu menyiarkan masalah bidat, sesat apa segala macam, itu jelas bukan dari Tuhan. Itulah roh antikris ya. Dan orang-orangnya nggak ada yang berani namakan muka tuh yang di Piyong 77 channel itu ya. Semua di unsubscribe, nggak usah ditonton lagi. Udah lagi itu memang udah nggak laku juga itu kan. Itu dari si HMC, AWF dan orang-orang Islam itu ngambilnya dari Piyong 77. Dia ngambil dari punya saya, ngambil dari punya orang-orang lain, dipotong, terus diambil sama punya dia. Nah itu grupnya Abdullah segala macam itu yang saya bilang Islam itu, yang Islam menyusup kepada Kristen itu. Yang ya, tupas, itu ya, yang tumas-tumas itu tuh bukan, itu jelas roh antikris itu, roh perpecahan itu. Ya, sementara Yosua Teus sudah diam, Muri Wali sudah diam, Esra Sorun dia diam, cuma tinggal dia aja, itu jelas roh antikris itu. Itu ya kiranya Tuhan Yesus menghukum mereka ya. Karena mereka sudah tahu kebenaran, tetapi kita serahkan ya pada iblis, mudah-mudahan jiwanya diselamatkan. Ya, ini saya ngomong beneran ya. Saya sebagai Nabi ke-26 saya ngomong serius karena itu roh perpecahan itu. Itu kemarin saya sudah dapat teman-teman semua, mereka udah pada diam, tiba-tiba dia teriak lagi, ini roh dari iblis ini. Ini roh dari iblis, itu jelas dari neraka itu, spiritnya itu. Spirit yang untuk memecah belah itu spirit dari neraka. Sementara bahkan Muri Wali saja sudah duduk semeja dengan saya istilahnya kan.
Ezra Sorus sudah diam, Yosua Tehu pun sudah sepakat, kita semua menghapus segala pun sudah diam. Ini satu teriak-teriak, oh ini dari iblis itu, ya. Oke, Nah, lanjut. itu yang saya bilang, Pak. Ya. Iya, itu yang saya bilang, Pak. Nanti lagi gono gini tidak Iya. sesat. Kalau khilafah udah berdiri kan pintu mereka juga yang akan ditobrak terus dipancung semua pertama kali. Mereka yang pertama Untungnya dipancung gitu, tuh. iya. Iya, bodoh sekali mereka itu. Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, tadi sebelum saya live ini mulai, saya kan sempat mampir di lapak Nabi yang satu lagi tuh, Nabi Tanpa Ragi. Dia ada bahas juga tuh, ada beberapa video yang dua diantaranya saya juga udah kirim ke Pak Paul juga di Telegram. Tapi Pak Paul kayaknya buka Telegram itu 200 tahun sekali sih, tapi saya udah kirim juga. Setiap satu milenium sekali ya. Jadi nanti di milenium berikutnya Bapak lihat deh, itu bibit-bibit baru khilafah itu ngeri banget tuh. Iya, itu yang pertama video-video itu. Jadi kita kan nggak tahu udah berapa banyak anak-anak yang sudah terpapar seperti yang di video itu. Ya moga-moga Bapak bisa bahas juga itu tuh, kayaknya penting tuh Pak. Dan juga ya, selain itu saya juga dengar ada juga yang kayaknya Bapak harus mudah-mudahan Bapak bisa bahas juga, bisa urakin juga, kan ada katanya baru-baru ini ada undang-undang perlindungan ulama atau apa gitu ya yang dicanangkan oleh salah satu partai lah gitu ya yang menyender ke sana. Sepertinya ini direct response kepada upaya-upaya Pak Jokowi dan kaum-kaum nasionalis untuk bendung khilafah ini ya, untuk nangkep-nangkep pihak-pihak yang terang-terangan mendukung khilafah gitu. Jadi katanya ada undang-undang perlindungan ulama atau apa gitu namanya, dari ya mungkin Bapak udah pernah dengar atau Pak Hendro mungkin udah pernah dengar kali ya. Ya itu juga kayaknya ya RUU perlindungan ulama dari PKS ya. Nah itu kan juga sesuatu yang kayaknya Bapak perlu topik-topik menarik untuk dibahas nanti mudah-mudahan. Ya mungkin itu aja Pak Paul, terima kasih. Ini saya catetin ya tadi. Ini saya udah buka, nanti kita siarkan ya. Kita lihatkan videonya yang Pak Susu udah kirim. Sebentar. Wait ya.